Sudut pandang itu ada dua, sudut pandang dohir dan sudut pandang batin. Sudut pandang syariat, sudut pandang hakikat. Sudut pandang kita memandang dengan mata dohir dan mata batin. Seperti contoh, jangan kita memasang gambar dan patung di dalam rumah. Karena jika rumah ada patung dan gambarnya, maka malaikat rahmat khususnya tidak mau memasuki rumah yang terdapat patung dan gambar-gambar. Mari kita kupas sedikit tentang apa hakikat gambar dan patung yang terpasang di dalam rumah. Menurut sudut pandang dohir, yang dimaksud patung dan gambar itu yang ada di rumah dohir kita, yaitu gambar-gambar orang yang bernyawa atau makhluk yang bernyawa dan patung. Tapi apakah hanya mentok di sudut pandang dohir? Karena sudut pandang dohir itu sejatinya harus kita gali, harus kita kupas untuk melihat atau untuk mengetahui sebenarnya apa hakikatnya. Sudut pandang dohir adalah gambar dan patung yang ada di dalam rumah kita, rumah yang kita tinggali. Tapi jika kita melihat dengan sudut pandang hakikat, sudut pandang dohir, sejatinya patung dan gambar-gambar itu bukan yang tertempel di rumah yang kita tinggali, tapi di rumah sejati kita, yaitu hati. Buang semua gambar-gambar dan patung-patung yang menempel di dinding hati kita. Maksudnya begini, contoh sederhana, gambar. Waktu kita sedang membutuhkan pertolongan, otomatis kita langsung tergambar seseorang. Kita minta pertolongan kepada seseorang. Yang kita gambar pertama itu adalah orang atau makhluk. Seharusnya ketika kita sedang menghadapi ujian, menghadapi masalah, yang tergambar dalam hati atau rumah dalam hati ini, itu adalah Allah. Kita harus ingat langsung kepada Allah. Tapi dalam kenyataan ketika kita mungkin membutuhkan uang, mungkin ada masalah, kita langsung teringat kepada orang yang kita anggap bisa menolong kita. Ya, itulah hakikatnya gambar. Gambar yang menempel di dinding hati kita. Kita sedang mempunyai masalah, kita langsung menggambar orang yang kita tuju. Kita langsung menggambar orang tersebut. Kita meminta pertolongan kepada orang tersebut. Seharusnya waktu kita sedang berada dalam masalah atau membutuhkan pertolongan, menghadapi masalah, yang kita ingat dalam hati kita itu hanya Allah. Jika kita sudah mengingat Allah, otomatis hati kita akan digerakkan oleh Allah menuju orang yang tepat, menuju orang yang sudah ditunjuk oleh Allah. Jadi yang dimaksud gambar dan patung di dinding rumah itu bukan hanya fokus yang ada di dohir, yang ada di tempat yang kita tinggali, tapi dari tempat yang kita tinggali, kita masuk ke dalam diri. Maksud dari hadis tersebut itu apa? Karena sejatinya gambar-gambar dan patung-patung itu ada di dalam diri kita sendiri. Patung, gambar, dan patung. Nah, kalau patung itu adalah sama saja, kita telah terfokus kepada patung karena raga ini patung. Sejatinya tanpa pertolongan ini, raga ini adalah patung. Raga ini tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, tidak bisa beraktivitas tanpa pertolongan Allah. Raga ini hanya patung berbentuk. Jadi yang dimaksud gambar dan patung itu adalah dalam diri kita sendiri.
Ketika kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan bantuan, yang tergambar dalam hati itu bukan Allah, tapi kita memajang gambar makhluk, memajang patung-patung yang disebut manusia. Karena manusia itu hanyalah patung. Tanpa pertolongan Allah, manusia itu hanya patung. Jadi yang dimaksud malaikat rahmat tidak memasuki rumah yang bergambar dan berpatung, ada patungnya, itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Jika kita memajang gambar dan patung dalam hati kita, otomatis malaikat tidak akan merahmati, tidak akan memberikan rahmat kepada kita, karena rumah kita tertutupi oleh gambar dan patung-patung yang kita ciptakan sendiri. Buang gambar-gambar yang ada di dalam hati. Hati harus tertuju kepada Allah, dan Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, sadar kepada Allah, kita hanya memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan menggerakkan hati kita untuk menuju orang yang Allah kehendaki. Jadi patung dan gambar-gambar di sini secara sudut pandang hakikat itu ada di dalam diri kita sendiri.